Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang budiman, rahmatullah alaikum ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa berjumpa kembali dalam pembacaan serial kisah para sufi. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan biografi singkat dari seorang sufi bernama Syekh Daud Al-Balkhi. Moga-moga pembacaan kisah sufi ini menjadi perantara bagi kita untuk mendapatkan berbagai macam kemanfaatan dan keberkahan. Amin ya mujibas sa'ilin. Syekh Daud Al-Balkhi. Tak banyak yang saya ketahui tentang sufi ini, karena kitab-kitab tentang biografi para sufi, mulai dari kitab Nafahatul Unsi min Hadratil Qudsi karya Mullah Abdurrahman Al-Jami, sampai kitab Hilyatul Aulia karya Abu Nuaim Al-Asfihani, tidak menyinggung beliau kecuali hanya sepintas saja. Dalam kitab-kitab itu hanya diungkapkan bahwa beliau adalah salah satu sufi terdahulu yang dihasilkan oleh Khurasan. Beliau sezaman dengan Syekh Ibrahim bin Adham, Syekh Syakik Al-Balkhi, Syekh Daud At-Ta'i, dan lain sebagainya. Tentang sufi yang sedang kita bicarakan ini, Syekh Ibrahim bin Adham pernah menuturkan pengalamannya bersama beliau, yakni pada suatu saat si putra Adham itu menemani beliau dalam sebuah perjalanan yang cukup panjang dari Kufah ke Mekah. Sebuah perjalanan yang juga pasti melelahkan. Inilah yang kemudian menjadikan Syekh Ibrahim bin Adham begitu takjub kepada Syekh Daud. Di perjalanan itu, ketika tiba waktu sholat maghrib, si sufi melaksanakan sholat maghrib, lalu sholat sunnah 2 rakaat. Terus berqomat kamit entah membaca apa. Hal yang menakjubkan kemudian terjadi. Di sebelah kanan si sufi itu tiba-tiba ada semangkuk bubur. Entah dari mana datangnya. Datang begitu saja secara rahasia. Sementara di sebelah kirinya muncul sebuah kendi yang berisi air minum. Juga datang dengan tiba-tiba dan secara rahasia pula. Si sufi itu kemudian makan dan minum, dan tak lupa juga untuk memberikan makan dan minum kepada kawan seperjalanannya itu. Sebuah kenikmatan yang dirasakan luar biasa. Pada beberapa waktu setelah perjalanan panjang dan menakjubkan itu, Syekh Ibrahim bin Adham di sebuah masjid bercerita tentang apa yang telah dialaminya bersama si sufi itu kepada seorang yang agung dan waskita. Oh, itu adalah saudaraku, si Daud, tugas orang agung itu. Orang agung itu lalu bercerita dan berbicara panjang lebar tentang perjuangan rohani dan kemuliaan Syekh Daud Al-Balkhi. Orang-orang di masjid itu mendengarkan dengan seksama dan sepenuh hati.
larut di dalam pembicaraan orang agung itu. Mereka yang di masjid itu menjadi sedemikian terharu, dan seolah tanpa terasa mereka semua menangis. Sebuah tangisan yang mengindikasikan adanya hubungan yang kuat secara spiritual, baik antara mereka dengan orang agung itu maupun dengan Syekh Daud Al-Balkhi. "Apa yang beliau ajarkan kepadamu?" tanya orang agung itu kepada Syekh Ibrahim bin Adham. "Beliau mengajariku Al-Ismul A'zam," jawabnya. "Bacaan seperti apa itu?" tanya orang agung itu lagi. "Itu lebih agung di hatiku ketimbang aku sebutkan dengan lisanku," jawabnya dengan penuh kepastian. Di dalam literatur dan kepustakaan kaum sufi, apa yang disebut sebagai Al-Ismul A'zam itu menunjuk kepada sebuah rahasia spesial yang sangat istimewa yang terjalin antara seorang hamba dengan Tuhannya. Rahasia itu bisa merupakan bacaan tertentu, bisa juga merupakan hubungan spiritual sangat murni dan intim di antara keduanya, dengan sama sekali tidak terpaut dengan bacaan apapun. Siapapun yang telah dianugerahi Al-Ismul A'zam itu akan menjadi begitu istimewa. Apapun yang dikehendakinya pastilah menjadi kenyataan. Tapi jangan dibayangkan bahwa pada saat itu dia akan mengumbar berbagai keinginannya kepada ini dan itu, kepada segala yang gemerlap dan menawan di dunia ini. Sama sekali tidak demikian. Karena pada saat itu seluruh keinginannya murni merupakan pengejawantahan dari keinginan Allah Ta'ala semata. Dirinya sendiri sudah lenyap di dalam keagungan ego hadiratnya. Orang yang telah mendapatkan Al-Ismul A'zam itu berarti telah mendapatkan karunia terbesar. Bukan saja mendapatkan aneka ragam rahmatnya yang sedemikian menyenangkan, tapi malah mendapatkan asal-usul dari segala rahmat, yaitu mendapatkan Allah Ta'ala itu sendiri. Betapa sangat mengagumkan. Wallahu a'lamu bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.